Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan bahas soal yang poin 13 ya. Nah, di soal poin 13 ini, di sini kita cek instructionnya atau yang diperintahkan. Kita harus menyajikan journal entries ya atas transaksi poin 1 sampai poin 7. Sebelum kita catat transaksi poin 1 sampai poin 7, kita akan ngecek soalnya dulu. Di sini diketahui share capital preference atau modal saham preference ya dengan karakteristik 8%, nilai parinya $100 dan lembar saham yang beredarnya 4.000 lembar. Maka total modalnya adalah 400.000. Kemudian di sini juga diketahui share capital ordinary sebesar nilai nominalnya $5 ya atau nilai parinya dengan jumlah saham yang beredarnya 40.000 lembar. Berarti di sini kita mempunyai dua modal saham, yaitu saham preference dan saham ordinary. Baiklah, sekarang kita akan catat jurnal yang poin 1. Di sini diketahui transaksi yang poin 1 katanya paid the annual sebesar $10 per share dividend on preference shares. Artinya kita membayar dividen atas saham preference sebesar $10 dan kita membayar $4 per share dividend on ordinary shares dan kita membayar sebesar $4 dari saham biasa. Nah, di sini ada penegasan katanya dividen sudah diumumkan tanggal 31 Desember 2014. Artinya di sini dividen sudah diakui atau sudah diumumkan pada tanggal 31 Desember 2014. Ketika diakui, di sini muncul akun yang dinamakan dividend payable. Ya, dividen payable yang posisinya ada di sebelah kredit karena ada penambahan utang dividen. Maka ketika dibayarkan yang poin 1, nah, dividen payable yang tadinya ada di sebelah kredit jadi ada di sebelah debit ya. Jadi kita akan mendebit dividen payable. Berarti di debitnya adalah dividen payable. Nah, karena di sini ada dua saham untuk yang dibagikan, preference dan ordinary atau saham biasa dan saham istimewa, maka kita harus kasih keterangan dividend payable preference. Sebesar berapa yang akan kita akui? Yaitu dari nilai saham preference yang beredarnya sebanyak 4.000 lembar. Ya, 4.000 lembar dikali berapa yang akan kita bayar, yaitu sebanyak atau sebesar $10. Maka kita akui di sini sebesar 4.000 dikali $10, yaitu sebesar $40.000. Nah, ini untuk saham dividen, saham istimewa dividen ya. Sekarang kita cek untuk yang ordinary-nya atau saham biasanya. Sama dengan saham istimewa, berarti kita sekarang akan mendebit dividen payable ordinary sebesar 8 lembar saham ordinary yang kita keluarkan atau saham ordinary yang beredar sebanyak 40.000 lembar dikali berapa yang akan kita bayarkan, yaitu sebesar $4 ya. Maka untuk saham dividen untuk saham biasanya kita akuin sebesar 40.000 dikali 4, yaitu sebesar 160.000. Nah, karena kita bagikannya dengan menggunakan tunai, maka di sini kita akui di kreditnya yaitu untuk akun cash sebesar totalnya 40.000 ditambah 160.000, yaitu sebesar $200.000. Nah, ini transaksi yang untuk poin 1 ya. Nah, sekarang kita cek untuk transaksi poin 2 ya, poin 2. Nah, di sini poin 2, transaksinya katanya purchase 4.200 shares outstanding ordinary shares for $80 per shares. Dan Elizabeth menggunakan metode cost. Di sini keterangannya katanya kita membeli 4.200 lembar saham yang sudah beredar. Berarti di sini ada saham yang ditarik kembali ya. Diakuinya jenis akunnya berarti namanya treasury. Nah, jadi di sini ada pencatatan untuk saham treasury. Nah, jurnalnya untuk yang poin 2
Untuk saham yang ditarik kembali, kita akui di debitnya adalah treasury shares ya. Nah, saham apa yang kita tarik kembali? Saham yang kita tarik kembali yang poin 2 adalah ordinary shares. Berarti kita tambahkan di sini treasury shares ordinary. Ya. Sebesar berapa lembar yang kita tarik? Yaitu sebanyak 4.200 lembar dikali berapa nilai parinya? 80 dolar. Maka saham yang ditarik itu totalnya sebesar 336.000 dolar. Nah, karena kita belinya dengan menggunakan tunai, maka di kreditnya adalah kita akui sebagai akun cash ya, sama totalnya sebesar 336.000 dolar. Nah, ini transaksi untuk yang poin 2. Ketika adanya transaksi saham yang sudah beredar kita beli kembali atau saham yang ditarik kembali. Nah, nama akunnya adalah treasury share. Sekarang yang poin 3 ya. Poin 3 katanya reissued 900 treasury shares for line value at 60.000. Artinya dari saham yang ditarik kembali kita keluarkan lagi untuk mendapatkan tanah. Nah, berarti yang poin 3, tanah yang kita dapatkan berarti perusahaan akan bertambah tanahnya. Tanah bertambah, land akan muncul di sebelah debit, yaitu sebesar berapa totalnya? Sebesar 60.000 dolar. Kreditnya, karena kita mendapatkan tanah dengan mengeluarkan saham treasury, berarti awalnya treasury ada di sebelah debit, maka kita akui treasury jadi di sebelah kredit. Maka di kreditnya adalah treasury share ordinary ya, ordinary. Sebesar berapa lembar saham untuk pembelian tanah sendiri, yaitu sebanyak 900 treasury. 900 lembar dikali treasury shares itu kita akui harus sama kayak share capital preference atau share capital ordinary, yaitu sebesar nilai pari. Nah, nilai pari itu adalah nilai yang pertama kali kita beli treasury-nya. Berarti di sini yang kita akui adalah sebesar 80 dolar. Maka totalnya 900 dikali 80 dolar, total treasury di sini adalah sebesar 72.000. Nah, di sini nggak balance kan ya? Nah, di sini terlihat nilai land lebih kecil daripada treasury. Maka perusahaan akan mendapatkan rugi. Nah, rugi itu langsung diakui karena ini metode cost method, bukan diakui pada diskon ya atau disagio, tapi langsung diakui ke pengurangan laba ditahan atau retained earning. Sebesar selisihnya adalah 72.000 dikurangi 60.000, yaitu sebesar 12.000. Nah, ini jurnal yang transaksi 3 ya, ketika adanya penjualan kembali saham treasury. Jadi ingat treasury shares itu harus sebesar nilai nominal. Nanti selisihnya apakah akan menambah laba atau mengurangi laba ketika dia menggunakan cost method ya atau metode biaya. Sekarang kita lanjut ke transaksi yang poin 4. Poin 4 katanya, perusahaan mengeluarkan 1.000 lembar saham preference dengan harga pasarnya atau par value-nya 210 dolar. Nah, ketika kita menerbitkan saham, berarti kita akan menerima cash ya, karena dia penerbitannya secara tunai. Cash-nya berarti ada di sebelah debit ya. Sebesar berapa yang kita keluarkan di debitnya? Dia dikeluarkannya adalah 1.000 lembar. Berarti cash 1.000 shares dikali berapa harga pasarnya? Harga pasarnya itu sebesar 210. Maka cash yang kita terima adalah sebesar 210.000 dolar. Ya, berarti di debit cashnya bertambah sebesar 210.000 dolar. Di kreditnya, karena kita mengeluarkan saham preference, berarti di kreditnya adalah share capital preference ya. Sebesar, ingat ini harus sebesar nilai pari
pari, berarti yang diedarkan kembali 1000 lembar dikali nilai pari saham preference yang di soal adalah sebesar $100 ya per lembar, berarti 1000 lembar dikali $100. $100, maka totalnya adalah sebesar $110. Oke. Nah, karena di sini nilai pasarnya lebih besar daripada nilai parinya, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Nah, labanya seperti biasa namanya premium atau share premium preference ya, ingat ya. Karena di sini kita beredarnya ada saham preference. Sebesar berapa share premium preference-nya? Yaitu sebesar selisihnya 210.000 dikurangin 100.000, yaitu sebesar 100.000. Nah, ini transaksi yang poin 4 ketika adanya saham yang beredar kembali ya, dan dia mendapatkan laba dari penjualan sahamnya. Nah, sekarang kita catat yang poin 5. Kita ketahui ya, poin 5 di sini katanya declare 10% share dividend outstanding ordinary shares. Artinya di sini kita akan membagikan 10% untuk dividen atas saham biasa ya, saham biasa dengan harga pasarnya $90. Ini pembahasan ada di soal 7 yang kemarin. Berarti ketika dividen dibagikan atau dividen beredar, maka dia akan mengurangi laba ditahan. Maka di debitnya adalah RE atau retained earning sebesar 10% dikali saham yang beredar. Kita cek di sini saham yang beredar atas ordinary shares berapa lagi? Awalnya ordinary itu kan 40.000. Ternyata di sini ada yang ditarik kembali sebesar 4.200 ya. Berarti 40.000 sendiri akan dikurangin 4.200. Nah, terus di sini ada dikeluarkan lagi treasury share sebanyak 900 ya. Berarti kaitannya 40.000 dikurangin 4.200 ya, ditambah 900 lembar. Maka totalnya itu adalah sebanyak 36.700 lembar lagi untuk yang ordinary shares ya. Maka 10% dikali 36.700 lembar dikali nilai pasarnya. Nilai pasarnya di sini diketahui per lembarnya adalah sebesar $90. Berarti dikali $90. Maka total RE-nya sebesar 330.300 ya. Di kreditnya, karena ini untuk saham dividen yang didistribusikan, maka seperti yang di soal 7, kita akui di kreditnya adalah ordinary share dividend distributable ya. Nah, sebesar berapa? Ingat, ini harus sebesar nilai pari, berarti 10% dikali 36.700 ya, atau 3.670 dikali nilai pari untuk saham preferen ya, untuk saham biasa adalah sebesar $5. Maka totalnya adalah $18.350. Nah, itu ya. Nah, di sini sama ada selisih, nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai nominal. Berarti kita akui untuk akun namanya share premium ordinary ya, atau premium dari saham biasa ya, sebesar selisihnya yaitu 330.300 dikurangin 18.350, yaitu sebesar 311.950.
Ya, nanti akan menunjukkan hasil yang balance ya, dengan total RE yang di sebelah debit. Nah, ini biasanya ketika sudah diakui ordinary shares itu harus di closing. Berarti ordinary shares yang tadinya di sebelah kredit kita akui ada di sebelah debit. Berarti debitnya adalah ordinary share dividend distributable ya. Nah, kreditnya baru kita akui pada modal sahamnya sendiri, yaitu share capital ordinary sebesar nilai parinya, yaitu berapa nilai parinya? 18.350. Nah, ini bersamaan dengan transaksi yang ditanyakan untuk poin 6 ketika dividennya mau dibagikan ya. Ini poin 6. Sekarang kita catat yang poin terakhir, yaitu poin 7. Di poin 7 katanya dia akan mengumumkan dividen sebesar 10 lembar ya, sebesar $10 per lembar saham preference ya, dan $4 untuk dividen saham biasa. Dividen ini akan dibayar tahun 2016. Nah, berarti di sini kita akan akui seperti biasa ketika dividen itu mau dibagikan, berarti kita akan mendebit yang dinamakan RE ya. RE-nya totalnya dari gabungan antara saham preference dengan saham ordinary. Karena ini langsung dibayarkan, langsung utang, berarti dia akui di kreditnya adalah dividen payable. Jadi bedanya dengan yang poin 5, kalau poin 5 itu belum diakui sebagai utang ya, dia baru diumumkan saja. Kalau yang poin 7 itu sudah diakui sebagai payable. Berarti langsung di sini diakuinya dividen payable. Dividen payable karena ada dua saham, berarti kita harus perjelas di sini dividen payable preference ya. Sebesar berapa totalnya? Dividen payable preference awalnya itu kan yang diedarkan adalah 4.000 lembar ya. Ini kita akui sebesar total dulu ya, total lembar yang dia miliki 4.000 lembar. Kemudian di sini ada pengeluaran untuk 1.000 lembar lagi. Berarti modal saham dividen payable itu totalnya adalah 4.000 lembar ditambah 1.000 lembar. Hasilnya 5.000 lembar dikali dividen yang akan dibagikan ya, atau declare ya, sebesar berapa persen? Sebesar di sini langsung nilainya ya, berarti tidak langsung dalam bentuk persen lagi, berarti sebesar $10. Berarti langsung di sini sebesar $10. Maka totalnya 4.000 ditambah 1.000, 5.000 dikali 10 ya, maka totalnya adalah $50.000. Kemudian sekarang kita akui untuk yang saham ordinary atau saham biasa. Sama diakui dulu sebagai dividen payable ordinary ya. Nah, kita cek ordinary berapa lembar lagi. Tadi terakhir itu adalah sebesar 30 ordinary ya, 36.700 ya. 36.700 ya. Kemudian ada lagi penambahan capital ordinary sebesar 10% dikali 36.700 ini ya. Berarti 10% dikali 36.700. Hasilnya itu 3.670. Berarti yang beredar di sini dividen payable ordinary 36.700 dulu ditambah 3.670 dikali berapa dolar yang akan dibagikan, yaitu sebanyak $4 ya. Maka 36.700 ditambah 3.670 dikali $4. Maka hasilnya apabila kalian sudah hitung sebesar 161.480. Dan total RE adalah sebesar penjumlahan payable preference 50.000
ya, dengan payable ordinary 161.480. Totalnya berarti di sini di debit RE sebesar 211.480. Nah, demikianlah pembahasan journal entries untuk transaksi poin 1 dan poin 7 pembahasan equity. Apabila yang ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.